الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat Baitul Hikmah SMK 1 yang dirahmati Allah. Pada khutbah yang singkat ini, khotib akan menyampaikan sepenggal kisah perjalanan dakwah dari Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tentu saja Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi dan juga kakekku yang kesekian, yang terbaik dari kakek-kakekku, dan memiliki wajah dan rupa yang mirip dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Ibrahim banyak disebut-sebut dalam berbagai kitab. Di dalam kitab Tanakh, kitabnya orang-orang Yahudi, disebut dengan nama Abraham, yang artinya Ab dan Raham itu bapak dunia. Sedangkan di dalam Quran sendiri, Ibrahim dari kata Ib atau Abi dan Rohim, yang artinya bapak kasih sayang. Dan memang dia mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang terdekat dengan Allah. Di dalam Al-Quran, nama Ibrahim sedikitnya disebut 69 kali. Dengan demikian, setiap orang Islam khatam sekali membaca Quran, sama saja menyebut namanya 69 kali. Itu kalau sekali khatam Quran. Padahal banyak orang yang berkali-kali khatam. Apalagi kalau jumlah umat Islam sedunia, maka berapa miliar kali sampai hari ini orang banyak menyebut nama Ibrahim. Belum ketika sholat wajib, di setiap tasawuf akhir selalu menyebut nama Ibrahim 4 kali. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibrahim lahir tepat pada saat Namrud dinobatkan menjadi raja di usia 30 tahun. Jadi ayahnya meninggal, Namrud, yang nama kecilnya Nimron, dinobatkan menjadi raja. Dan pidatonya sangat menggemparkan, karena di samping dia dinobatkan menjadi raja, Namrud, orang yang pertama kalinya memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan di usia 30 tahun. Maka sejak saat itu, anak-anaknya termasuk istri yang juga ibunya. Jadi ternyata Namrud menikahi ibunya, ibunya dijadikan istrinya. Jadi kasus seperti ini bukan hal yang baru. Sejak zaman Namrud pun sudah ada menikahi ibunya. Itu pun tidak boleh memanggil Namrud, tidak boleh memanggil suami, tidak boleh memanggil bapak, memanggil raja pun tidak boleh, harus memanggil Tuhan. Dan kebiasaan Namrud setiap pagi hari setelah mandi, minum teh, begitu tirai dibuka, orang semua menyembah dan memanggil Tuhan. Apa yang dia minta diberikan. Memang luar biasa kekayaannya, sepertiga dari kekayaan 6 belahan dunia ketika itu. Nah, pada saat itulah ketika dinobatkan menjadi raja dan mengangkat dirinya jadi Tuhan,
Selepas asar menjelang maghrib, Namrud tertidur. Dan di dalam tidurnya bermimpi istananya, kerajaannya dihancurkan oleh seorang anak laki-laki. Maka begitu terbangun, semua dukun-dukun kerajaan dikumpulkan untuk menafsirkan apa arti mimpinya. Ada satu dukun yang memberikan tafsiran yang mendekati kebenaran dan mengatakan akan ada anak laki-laki yang akan menghancurkan istananya, merobohkan kerajaannya. Maka malam itu juga raja menginstruksikan kepada intel-intel negara untuk menyisir seluruh wilayah kerajaan. Kalau ada anak laki-laki yang lahir di malam itu juga, ini terlambat karena Ibrahim ternyata sudah lahir. Bapaknya Ibrahim, Azar namanya, ketika itu ada di istana karena memang pegawai istana. Maka segera pulang dan memberitahukan kepada istrinya. Terjadilah konflik batin antara kecintaan terhadap anaknya dan ketaatan terhadap rajanya. Akhirnya Azar memilih Ibrahim dilarikan ke dalam hutan, disembunyikan di dalam gua dengan harapan selamat ya alhamdulillah, mati ya takdir. Itu anggapan bapaknya. Dan Allah memberikan mukjizat yang pertama, di jari jemarinya mengeluarkan madu sehingga Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kedoliman seorang raja bernama Namrud. Awal-awalnya bapaknya selalu menengok, tapi lama-lama juga jenuh karena Ibrahim selalu bertanya, wahai ayahku, siapa yang menciptakan aku? Jawabannya, ya ayahmu dan ibumu. Ibrahim bertanya lagi, siapa yang menciptakan ayah dan ibu? Ya kakek dan nenekmu. Siapa yang menciptakan kakek dan nenek? Ya buyutmu. Terus begitu, lama-lama jenuh bapaknya karena anak-anak lain juga tidak bertanya seperti itu. Maka Ibrahim mulailah belajar teologi secara otodidak. Setiap malam melihat bintang-bintang, maka kesimpulan yang diambil, inilah Tuhanku. Betapa banyak jumlah Tuhan. Tapi begitu muncul yang lebih terang, yaitu rembulan, gugur kesimpulannya, Tuhan yang terbaru adalah bulan. Begitu datang siang hari, bulan hilang, inilah Tuhanku matahari. Tapi ketika malam tiba, akhirnya hipotesisnya berubah dan menjadi Tuhannya adalah Tuhan matahari. Tetapi tidak puas, dan perjalanan pencarian Tuhan ini berjalan selama 40 tahun. Begitu Allah memberikan hidayah, memberikan jawabannya, ada Tuhan di atas Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak main-main hadirin, 40 tahun Nabi Ibrahim mempelajari akidah. Jadi kalau kita hanya baru berapa tahun, janganlah sok gaya. Kita belajar agama baru berapa tahun? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1, S2, berapa? Nggak nyampe 40 tahun. Kalau merasa alim, merasa kiai, jangan dulu. Ibrahim 40 tahun itu belajar agama. Dan itu tiap hari. Kita kan seminggu berapa jam itu? Naudzubillah kalau kita belum apa-apa sudah menggaya. Nah hadirin, begitu di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi oleh Allah, tugas yang pertama tentu saja adalah berdakwah menghadapi Namrud yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Ini tugas yang pertama di usia 40 tahun. Berarti ketika itu Namrud sudah berusia 70 tahun dan sudah 40 tahun menjadi Tuhan. Luar biasa. Tempat yang pertama kali dikunjungi Nabi Ibrahim tiada lain adalah tempat peribadatannya Namrud. Ibrahim masuk ke dalam kuilnya dan didapatinya ratusan patung-patung kecil. Pada saat hari itu sedang diadakan perayaan hari besar, yaitu hari raya agama Majusi. Kalau kita hitung mundur, tanggalnya adalah tanggal 25 Desember yang sering kali diperingati oleh saudara-saudara kita. Jadi ternyata peringatan 25 Desember sudah ada sejak zaman Namrud, karena Namrud menganut agama Majusi. Banyak umat menyaksikan betapa Ibrahim dengan lincahnya melompat dari patung yang satu ke patung yang lain. Semuanya tidak berani, hanya menyaksikan saja. Dan Ibrahim sesekali bertanya kepada patung, hei patung-patung, silakan makan sesaji-sesaji itu.
Tentu saja nggak ada yang makan karena patung. Kata Ibrahim, kalau kamu tidak mau makan akan aku hancurkan kamu itu. Ya nggak ada yang jawab karena patung. Dan benar Ibrahim menghancurkannya. Ada yang kepalanya dipatahkan, ada yang tangannya diputus dan dipindah-pindah, diselang-seling. Tangannya patung ini dipindah ke patung yang lain, kepalanya patung ini dipindah yang lain. Jadi selang-seling. Dan itu disaksikan banyak orang. Gentleman. Kalau sekarang kan orang sembunyi-sembunyi, Ibrahim terang-terangan ini. Semua orang menyaksikan, dan penjaga tempat ibadah tentu saja tidak berani karena nanti kualat, sehingga hanya lapor saja kepada Namrud. Dan Ibrahim ditangkap. Ibrahim nggak usah repot, saya langsung menghadap Tuhan. Dan Ibrahim pun menghadap Namrud yang mengaku dirinya dari Tuhan, sidang terbuka dibuka. Hadirin, kalau kita membayangkan menyaksikan sidang ini sangat luar biasa sekali. Raja yang sangat angkuh ternyata logikanya kalah dengan Ibrahim. Apa kata Namrud? Ya Ibrahim, kenapa kau hancurkan patung-patung itu? Apa kata Ibrahim? Tanyakan saja pada patung yang paling besar. Apa kata Namrud? Mengapa harus bertanya kepada patung yang besar? Kan tidak bisa menjawab. Apa kata Ibrahim? Kalau tahu patung itu tidak bisa menjawab, kenapa engkau disembah? Kan kalah ini rajanya ini. Tetapi karena gengsi kebangsawanannya, seorang raja hanya main marah, maka tentu saja Ibrahim pun dikalahkan. Bukan kalah, tapi dikalahkan. Dan Namrud mengambil keputusan untuk memberikan hukuman yang sepantasnya. Ketika itu hukuman yang paling pantas, yang dirasa paling berat adalah hukuman dibakar hidup-hidup. Namrud menyiapkan dengan segala daya dan dana anggaran yang besar untuk membakar Ibrahim. Ahli sejarah memprediksi tingginya api yang berkobar-kobar sekitar 30 meter. Dan Ibrahim tidak begitu dilemparkan begitu saja, tapi dilempar ke atas dulu, baru jatuh ke kobaran api. Dalam kondisi yang sangat genting, Jibril menawarkan, ya Ibrahim, aku tawarkan keselamatan. Apa kata Ibrahim? Allah cukup menjadi penolongku. Maka yang Ibrahim baca setiap saat selama 3 hari dalam kobaran api, yang dia bacanya nasrum minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrum minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selama 3 hari dalam kobaran api, Allah pun mengirim pasukan-pasukan binatang-binatang kecil untuk mematikan api itu. Hanya ada satu binatang yang mencoba menghidupkan, dan kita tahu semua binatang apa itu? Cecak. Maka Nabi memberikan sunnah kepada kita untuk membunuh cecak. Walaupun mungkin cecaknya berbeda antara cecak yang dulu dengan cecak sekarang, tapi itulah sunnatullah, itulah sunnah Rasul. Kita bisa melaksanakannya walaupun kita tidak tahu alasannya. Nah hadirin, peristiwa pembakaran Ibrahim ini terjadi di hari terakhir, hari pergantian tahun. Yang mungkin diantara kita ada yang menyaksikannya dan ikut merayakannya, di mana pada hari itu ada orang Islam yang sekaligus menjadi 3 penganut agama merayakan. Secara Islam mungkin Islam tidak merayakannya, tapi agamanya Islam. Tapi ada yang membunyikan trompet, penganut agama Yahudi, membakar api, penganut agama Majusi. Dan kita mungkin sadar atau tidak sadar sering mempraktekannya ketika pramuka dengan api unggun, seolah menyembah, bersenang-senang dengan api unggun. Itu ajaran agama Majusi, dan ini dilakukan oleh Namrud di hadapan kobaran api membakar Ibrahim. Apa yang terjadi hadirin? Allah pun berfirman, ya naru kuli bardan wa salaman Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatlah Nabi Ibrahim. Maka 3 hari api berkobar, mulai padam, harapan Namrud tentu saja hangus. Tapi apa yang terjadi? Dari tumpukan abu, gerak-gerak, tampillah Ibrahim dengan sugar bugar. Dalam riwayat dikatakan Ibrahim tampil basah kuyup, seolah-olah kehujanan. Maka kaget Namrud itu, kenapa masih hidup? Dan rakyat Namrud mengatakan, manusia apa ini dibakar tidak mati? Dan rakyat mengatakan di hadapan Namrud, ternyata Tuhannya Ibrahim lebih kuat daripada Tuhannya Namrud. Apa kata Ibrahim? Ya Namrud, sekarang giliranku.
Untuk membalas ini hadirin, Allah tidak perlu repot-repot, Allah tidak perlu mendatangkan musibah, Allah tidak perlu mengirimkan pasukan. Allah cukup mengirimkan satu ekor lalat kecil yang masuk ke dalam hidungnya Namrud. Maka hari itu Namrud disibukkan dengan aktivitas garuk-garuk kepala, garuk-garuk tangan, garuk-garuk kaki, mencari lalat yang masuk. Ya tentu saja tidak bisa, lalatnya sudah masuk satu hari itu. Hari kedua lalatnya belum keluar, lebih ganas lagi garuk-garunya sampai tangannya berdarah, wajahnya berdarah. Ini raja ini yang mengaku dirinya jadi Tuhan, dan rakyat menyaksikan, ada apa dengan Tuhan kita, garuk-garuk kepala itu. Dan akhirnya sampailah pada hari ketiga, Namrud terjatuh, tergeletak, bersimbah darah. Telinganya keluar darah, hidungnya keluar darah, matanya keluar darah. Dan pada saat itu pula semua rakyat menyaksikan dari hidungnya Namrud keluar lalat. Dan rakyat mengatakan ternyata Tuhan kita mati oleh seekor lalat. Naudzubillah min dzalik. Demikian hadirin, peristiwa yang sangat luar biasa. Kedoliman seorang raja cukup dihancurkan, dijatuhkan oleh seekor lalat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Namrud yang punya kekayaan 1/6 belahan dunia, raja yang menganggap dirinya jadi Tuhan pun menjadi tumbang, apalagi kita yang bukan apa-apa. Mudah-mudahan dengan virus corona yang melanda negeri ini sudah lebih dari setahun tidak membuat kita menjadi sombong, justru menjadi kita sabar. Namrud pun bisa jatuh dengan seekor lalat. Kenapa kita tidak bisa jatuh oleh virus yang tidak kelihatan? Itu atas pertolongan Allah. Mudah-mudahan menambah kesabaran kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, bagian pertama dari perjalanan dakwah seorang Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Insyaallah di khutbah berikutnya akan kami sampaikan bagian yang kedua. Wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa bersama-sama agar Allah tetap memberikan anugerah dan lindungan kepada kita hingga menjadi orang yang sabar, sedikitnya 1% lumayan dari kesabaran para nabi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.